Ribuan mahasiswa kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi demo saling menyerukan tuntutan ke Gedung Sekretariat Negara sambil membawa spanduk yang berisi sindiran dan tuntutan terhadap kepemimpinan Soekarno pada masa Orde Lama yang berlangsung 21 tahun dianggap gagal. Para mahasiswa mewakili tiga tuntutan rakyat, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia, rombak Kabinet Dwi Kora dan turunkan harga kebutuhan pokok. Tetapi ribuan mahasiswa saat itu disambut oleh semburan gas air mata, panser, dan bayonet. Namun, tetap saja suara-suara yang dikeluarkan banyak orang di depan gedung Sekretariat Negara tidak direspon sama sekali oleh pemerintahan hingga pada 13 Januari 1966. Desakan itu sampai ke Presiden Soekarno. Aku ingin menggabungkan kekuatan besar, yaitu nasionalis, ya agama, ya komunis, menjadi satu kekuatan besar untuk menyelesaikan revolusi kita. Mohon maaf Pak, Bapak sudah mengajarkan bahwa perjuangan ini membutuhkan pengorbanan. Para jenderal kami beberapa sudah terbunuh Pak, mereka terbantai oleh PKI. Tapi bagaimanapun PKI itu adalah kekuatan nyata dalam masyarakat kita. Kekuatan yang harus timbul. PKI harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya tidak yakin hal itu akan berhasil Pak. Sudah jelas, Munir bertentangan dengan Pancasila. Hadis mengatakan bahwa Pancasila hanyalah alat pemersatu bangsa. Hal ini sudah jelas akan dibawa kemana? Aku tahu tujuan mereka mau menjatuhkan aku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena apa? Karena revolusi kita itu ke kiri. Sepanjang yang saya ketahui, mahasiswa dan rakyat Indonesia menaruh kepercayaan besar kepada Bapak sebagai pemimpin besar revolusi. Mereka itu bukan politik. Sadar atau tidak, mereka sedang mengundang musuh revolusi masuk. Kamu bicara soal pembubaran PKI, itu persoalan yang gampang. Dengan satu kalimat saja, PKI dapat aku bubarkan. Tapi apa dengan itu saja persoalan selesai? Tidak. Tapi akan muncul permasalahan baru. Partai komunis di mana-mana dan akan lebih berbahaya kalau dilarang. Diadakan pertemuan antara Soekarno dengan mahasiswa kami di Istana Merdeka. Bapak Presiden, dalam amanat pelantikan Kabinet Dwi Kora, Bapak menekankan bahwa masalah tentang pangan akan diselesaikan dalam 2 tahun. Sekarang masa itu sudah lewat, Pak. Bertolak dari itu, rakyat sudah banyak sengsara. Maka dari itu, Bapak sebaiknya menerima tritura. Itu baik, tapi aku sangat tidak setuju. Dan aku sangat menentang cara kalian mengadakan aksi. Dari yang Bapak tulis, revolusi yang hanya dilakukan dari kertas tidak punya arti apa-apa. Revolusi harus dibarengi oleh massa. Itu betul, tapi itu aku tulis untuk masa pemerintah Belanda. Kalau begitu bukan salah kami, Pak. Diadakan pertemuan antara Soeharto dan beberapa mahasiswa kami. Dengan ini, Bung Karno dapat menerima isi hati dan tuntutan para mahasiswa. Ini perlu, karena ada pihak-pihak yang mencari kesalahan dari aksi kami. Maka, sempurnakanlah organisasi. Dengan ini saya yakin kami akan didukung oleh ABRI dan seluruh rakyat. Kumpulan mahasiswa merusuh di depan Istana Negara, berupaya menggagalkan sidang kabinet, caci maki terhadap Soekarno dan pemerintah, hingga pada saat tentara Barat Merah menghampiri mereka dan melepaskan senjata ke arah para mahasiswa. Situasi semakin ricuh karena mahasiswa sebagian menghindari tembakan senjata yang membanjiri mereka. Mereka tetap berseteru dengan tentara tanpa senjata apapun, sedangkan kematian sudah ada di depan mereka. Satu persatu mahasiswa maupun mahasiswi menjadi sasaran tembakan. Salah satunya pemimpin kami, mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, kena tembak di bagian bawah perut. Tinggalkan aku saja. Enggak, kami akan bersama kamu. Enggak, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Hentikan perjuangan. Setelah mendengar sang pemimpin tertembak, para mahasiswa segera membawa Arif Rahman Hakim ke rumah. Namun takdir berkata lain. Arif Rahman Hakim meninggal sesaat di perjalanan.
Pada saat itu, Persatuan Mahasiswa di Indonesia berduka atas kepergiannya. Aku ini mau kau apakan, Bung? Bapak Presiden, saya ini hanya anak seorang petani miskin. Tapi ayah saya bilang, saya ini harus selalu menghormati orang tua dan dapat memikul. Baiklah, Bung. Aku ingin kau menghentikan aksi anarkis para mahasiswa yang tidak tahu sopan santun ini. Maaf Bapak Presiden, tapi menurut saya yang harus dibenarkan adalah terhadap pembenaran kenegaraan secara menyeluruh alih-alih menghentikan mereka. Tapi jika itu keinginan Bapak Presiden, akan saya lakukan. Mahasiswa merasa terkejut dengan kecaman yang dilontarkan oleh partai-partai politik. Mereka marah dan emosi akan hal tersebut dan ingin mencoba menculik orang yang melontarkan hal-hal tersebut. Namun, salah satu mahasiswa mencoba menenangkan kegaduhan yang terjadi. Culik mereka. Apa mau mereka? Kita hanya bersuara demi masa depan bangsa. Seharusnya mereka mendengarkan suara rakyat. Suara rakyat mana yang para ketika kita dengarkan? Benar, culik saja mereka. Teman-teman, alangkah baiknya kita tidak terbawa emosi karena sifat orang-orang partai memang tidak pernah bersungguh-sungguh berjuang untuk rakyat. Suatu hari, para pendukung Soekarno mengepung, mengeroyok, dan memporak-porandakan markas KAPPI yang membuat banyak mahasiswa yang tergabung KAPPI mengalami luka-luka. Salah satu mahasiswa yang mengetahui kabar ini langsung mengabarkan kepada anggota kami dan segera menolong teman-temannya hingga para pendukung Soekarno terkalahkan. Bung, tolong Bung, markas kami dikeroyok Bung. Apa? Oleh siapa? Para pendukung Soekarno yang salah itu Bung. Sialan mereka semua, mari semua kita tolong teman-teman kita agar tidak ada lagi korban bagi bangsa kita ini. Pada 11 Maret 1966, ribuan mahasiswa KAPPI dan kami kembali turun ke jalan melakukan demo besar-besaran. Teman-teman seperjuanganku, mari kita wujudkan bangsa yang lebih baik untuk masa depan kita. Wujudkan rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita. Mari kita balas kebodohan ini. Seluruh mahasiswa sudah turun ke jalan dan menyuarakan Trikora. Bung, ayo kita blokade jalan menuju istana. Ayo, turunkan Soekarno. Turunkan harga BBM. Bubarkan PKI. Bubarkan PKI. Bubarkan PKI. Sementara itu, dalam barisan mahasiswa ada seseorang yang dicurigai sebagai intel Cakrabirawa yang menyamar dalam kerumunan mahasiswa. Bung, sepertinya ada seseorang yang menyamar di antara kita. Benar Bung, ada orang yang mencurigakan antara kita. Kita harus hati-hati Bung. Mana Bung? Di mana orang itu? Beritahu kami informasi ini agar semua bisa berjaga-jaga. Tapi dia tebakanmu. Tapi seseorang itu sangat mencurigakan. Pagi itu, Bung Karno datang ke istana menggunakan helikopter karena adanya blokade jalan dan hendak memimpin sidang Dwi Kora yang disempurnakan. Dalam sidang tersebut, Maijen Soeharto dikabarkan sakit sehingga tidak bisa hadir dalam sidang tersebut. Sabur mendapat laporan dari bawahannya bahwa ada pasukan liar yang mencoba mendekati istana. Langsung dituliskan surat oleh Sabur tentang kejadian tersebut dan surat dikirim oleh petugas ke dalam ruang sidang. Lapor komandan. Di luar banyak pasukan liar yang mencoba mendekati dan memaksa untuk masuk ke dalam istana. Terima kasih, laporan saya terima. Mendapat laporan tersebut bersama Subandrio kemudian berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Dan sidang ditutup oleh Dr. Lemina yang kemudian langsung menyusul Soekarno ke Bogor. Setelah sidang ditutup, Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Basuki Rahmat pergi mengunjungi rumah Soeharto. Mereka bertiga langsung melaporkan situasi yang terjadi dalam istana. 3 brigjen tersebut meminta izin kepada Soeharto untuk menemui Soekarno dengan tujuan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Soekarno dan TNI Angkatan Darat. Soeharto pun menyetujui hal tersebut, tetapi beliau tidak ikut dikarenakan sedang sakit. Tapi sebelum berangkat, Soeharto menitipkan pesan kepada 3 brigjen tersebut. Tolong sampaikan pada Soekarno, jika saya diberikan kepercayaan lebih, saya akan mengatasi kekacauan yang telah dilakukan para mahasiswa. Sesampainya di sana, rupanya Bung Karno tengah istirahat. Mereka pun harus menunggu hingga malam hari saat Bung Karno keluar dari dalam kamarnya.
Bung Karno yang masih diliputi kemarahan dan rasa tak percaya terhadap TNI Angkatan Darat menyuruh mereka mengaku bahwa TNI Angkatan Darat menginginkan Soekarno jatuh dari jabatannya. Brigjen Amir mengatakan bahwa kedatangan mereka di sini adalah sebagai wakil TNI Angkatan Darat demi meluruskan kesalahpahaman Bapak Soekarno dengan TNI Angkatan Darat. Ia mengatakan bahwa seluruh TNI Angkatan Darat mengakui dan mendukung Bapak Presiden Soekarno sepenuhnya. Setelah itu, Brigjen Yusuf pun mengatakan amanat yang disampaikan oleh Soeharto. Bung Karno pun terdiam sesaat ketika mendengar perkataan ketiga Brigjen tersebut. Hingga pada akhirnya beliau setuju dan dibuatlah surat perintah yang dikenal dengan Super Semar. Setelah itu ketiga Brigjen tersebut kembali ke kediaman Soeharto untuk melaporkan Super Semar. Pertemuan Maijen Soeharto dengan Ormas, Orpol dan pimpinan ABRI menjelaskan tentang lahirnya surat perintah 11 Maret 1966 dalam penyerahan Super Semar. Jatuhnya Soekarno dari kursi Presiden pertama Republik Indonesia merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Dimulai dengan Super Semar yang memberi mandat kepada Jenderal Soeharto dalam rangka untuk memulihkan keamanan dari politik yang saat itu kacau pasca aksi mahasiswa yang menuntut Tritura. Yang kemudian keluarlah keputusan MPRS melalui TAP MPR yang berisi hal-hal sebagai berikut. Pertama, mencabut kekuasaan pemerintahan dari tangan Presiden Soekarno. Kedua, menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno dengan segala kekuasaannya sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengangkat pengemban tentang Super Semar sebagai pejabat presiden hingga terpilihnya presiden menurut hasil pemilihan umum. Pada akhir sidang istimewa MPRS 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua MPRS Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 pada akhirnya mengantarkan Soeharto ke kursi Presiden Republik Indonesia 1 tahun setelah Super Semar diterbitkan. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi Istana Family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar. Tiga, dua, satu. Coba gedein. Ke belakang kau. Udah bang. Tiga. Bang, kita berangkat negara. Tiga. Itu bukan cara kami, Pak. Ini ada bapakku. Stop it.